Sekarang kita tengok di dalam kehidupan hari-hari, banyak orang yang mengalami susah tidur. Ketika ditanya, apakah Anda banyak pikir? Selalu bilang, enggak, saya enggak mikir apa-apa. Kalau nggak mikir apa-apa, nggak mungkin nggak bisa tidur, ya. Nggak bisa tidur, karena kan banyak yang dipikir. Lalu ketika dia jawab, saya nggak mikir apa-apa, sampai segitu parahnya, dalam arti pikiran aktif bekerja pun sampai dia nggak rasa. Seperti ini contohnya. Kalau orang yang biasa makan pedas, makan cabai yang pedas-pedas, itu makan cabai rawit satu ya nggak apa-apa, nggak ada rasa, nggak berasa gitu. Atau makan cabai seperti yang biasa dia makan juga nggak kenapa-napa karena dia udah biasa. Tapi kalau buat orang yang baru memulai makan sesuatu yang pedas, itu sedikit pun itu berasa, kan begitu. Sama juga dengan orang yang biasa pelan-pelan terakumulasi pikiran-pikiran yang memberikan kesan yang nggak enak, yang memberikan ketidakpuasan. Kalau itu terakumulasi, akhirnya kan pelan-pelan itu kan sedikit-sedikit dia numpuk sampai banyak juga dia nggak berasa. Kamu banyak pikir? Enggak, saya nggak mikir apa-apa. Padahal kalau dilihat dari keningnya aja udah bekerut ya. Mukanya aja juga, sebut aja mukanya juga lecek. Kan muka orang lecek, lecek tahu kan ya. Kan orang yang mukanya pusing kan begitu. Kalau dibilang nggak mikir apa-apa. Terus lagi, selain itu kan baru nggak bisa tidur. Ada nggak orang yang pelan-pelan sampai nggak bisa mengendalikan pikirannya? Ada yang depresi kan begitu. Itu juga banyak lagi. Terus lagi ada yang lebih parah lagi, sampai udah dia nggak tahu yang benar yang nggak benar tuh dia udah nggak tahu kan gitu. Lalu sekarang kita masuk, kenapa sih kita harus bermeditasi? Coba kita lihat nih ya. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, pikiran kan kerja terus. Kerja terus. Kalau pikiran ini nggak dikasih istirahat, terlalu capek dia. Terlalu capek, terus juga efeknya juga ke fisiknya kita. Coba seandainya sekarang cara hidup kita begini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita bermeditasi dulu. Seberapa aja lah kemampuannya. Karena kalau pemula mungkin hitung menit, 5 menit, 10 menit. Kalau yang udah lebih terbiasa barangkali setengah jam, 1 jam, atau bahkan kan lebih gitu. Coba bayangkan, sebelum meditasi, pikiran dibuat tenang dulu, dibuat enak dulu. Setelah itu melakukan aktivitas hari ini atau setiap harinya diawali dengan ketenangan, diawali dengan konsentrasi. Jadi menjalani kehidupan yang begitu semrawut itu dengan ketenangan, dengan keteraturan, kan enak hidup begitu. Nah lalu kan pikiran bekerja, capek pikirannya. Malam sebelum tidur meditasi lagi. Kan jadi awal kehidupan setiap harinya diawali dengan ketenangan, diakhiri lagi dengan ketenangan. Kan tidurnya juga nyenyak gitu. Terus lagi, kenapa sih banyak orang yang walaupun udah tahu manfaat dari meditasi, kenapa masih enggak pada minat kan gitu ya? Karena kalau hasil meditasi, memang setiap orang beda-beda. Cuman secara umum, karena gini ya, kalau pemula ketika ia akan melakukan meditasi, tentu kan sebelum mencapai hasil yang barangkali mencicipi ketenangan walaupun sebentar, itu kan harus berhadapan dengan rintangan-rintangan batinnya. Entah dengan nafsu keinginan kah, dengan niat jahat dah, dengan kemalasan, kelambanan, kegelisahan, keraguan-raguan, itu dia harus menghadapi itu semua. Jadi memang awalnya tidak nampak hasilnya awalnya.
Awalnya tidak nampak hasilnya. Padahal ketika kita bekerja, berusaha bermeditasi, melatih konsentrasi kita, melatih kesadaran kita, walaupun belum nampak hasilnya, ketika kita melakukan meditasi, berhadapan dengan rintangan-rintangan batin, mampu menghadapi dan melampaui rintangan batin, walaupun sedikit-sedikit, itu sebetulnya udah ada tenaga yang menyegarkan di dalam batinnya kita. Cuman banyak orang yang gak sabar, apalagi sekarang zamannya semua maunya instan. Maunya begitu duduk meditasi mau langsung konsentrasi, duduk meditasi langsung tenang, duduk meditasi langsung kesadarannya kuat. Nggak bisa begitu, nggak bisa, kecuali orang yang dari kehidupan yang lalunya pun memang sudah melatih sedemikian rupa, begitu dia mulai lagi di kehidupan yang ini nggak perlu waktu yang lama. Tapi kalau orang yang tidak melatih, untuk yang belum melatih di dalam kehidupan yang lampaunya, ya dari sekarang memang nampaknya berat. Karena apa? Rintangan batin kita yang bikin sendiri. Kemudian ketika kita akan menerobos menghadapi rintangan-rintangan batin, tentu kan kita akan mengalami penderitaan-penderitaan gitu. Nah, mengenai penderitaan ini, ada istilahnya begini ya. Ketika tindakan itu dilakukan, kita menderita. Dan tindakan ini dilakukan, kita menderita dan akan mengail penderitaan. Ketika tindakan dilakukan, menimbulkan kesenangan, tapi akan mengail penderitaan. Ada lagi yang ketika tindakan ini dilakukan, menderita, tapi mengail kebahagiaan. Yang keempat, tindakan yang dilakukan ini, saat melakukan ini kita bahagia dan mengail kebahagiaan. Kalau ditanya pasti orang mau yang keempat. Ya, pasti mau ketika dilakukan bahagia dan mengail kebahagiaan. Nah, untuk dapat yang keempat mesti melewati yang ketiga. Ketika dilakukan, diantaranya harus melewati yang ketiga. Ketika dilakukan membawa penderitaan tapi mengail kebahagiaan. Sekarang contoh yang pertama dulu lah. Tindakan apa sih yang ketika dilakukan menderita dan mengail penderitaan? Kira-kira tindakan apa tuh? Mencuri. Itu yang ketiga. Mencuri. Mencuri ketika dilakukan kan menderita, dalam arti kata kan was-was kan. Ketahuan apa enggak gitu kan, was-was, menderita. Kemudian dia akan mengail penderitaan. Mengail penderitaannya di mana? Belum karma buruk itu berbuah tuh, belum tuh. Kan udah was-was terus. Ketahuan nggak, ketahuan nggak. Kan terus dia menderita. Ketika dilakukan menderita dan setelahnya juga menderita. Setelah melakukan menderita, belum lagi ketemu buah dari penderitaannya. Karena kalau si pencuri ini juga kehilangan, dia juga kan marah. Kan ada istilahnya, kalau perampok dirampok juga kan marah, gitu kan, merasa menderita kan. Nah terus apalagi yang kalau dilakukan menyenangkan, tapi dia mengail penderitaan. Minum-minuman keras ya, ketika dilakukan menyenangkan. Tapi dia akan mengail penderitaan, dia mabuk, kesadaran dia lemah, entah dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu pasti kan gitu. Kesadarannya kan melemah. Nah, selain itu ada lagi yang ketika dilakukan menyenangkan, terus mengail penderitaan. Itu malas juga begitu nih, makanya didik anak-anak jangan malas. Ketika dilakukan menyenangkan banget ya, tapi dia akan mengail penderitaan. Coba kemalasan apa yang kalau dilakukan itu nggak menyenangkan? Mau meditasi males tidur dulu, ya. Mau belajar males main game dulu. Mau kerja males nonton dulu atau apa dulu. Kan itu kan mengail penderitaan. Kemudian yang ketiga, ketika dilakukan menderita, tapi mengail kebahagiaan. Meditasi diantaranya meditasi. Ketika dilakukan memang menderita. Tapi kalau ini mengail kebahagiaan, kenapa enggak gitu. Terus lagi, kita harus berkepentingan begini, pikiran ini
setiap kali berinteraksi gitu kan dengan objek-objek, pikiran dia selalu bekerja dan sangat letih gitu, pikirannya sebetulnya sangat letih. Nah, ketika meditasi dibikin tenang, dibikin jernih, dibikin mampu melihat ke kedalaman batinnya masing-masing. Nah, keuntungan kita meditasi, selain kita menjadi lebih tenang, kemudian kita bisa melihat kedalaman diri kita masing-masing, akhirnya kekotoran batin yang tadinya kita tidak ketahui, kita menjadi tahu. Karena kita menjadi tahu, siapapun orangnya kalau kotor pasti nggak mau. Jadi ada sifat yang alami, ini mau melepaskan kekotoran batin. Jadi memang sifat alaminya kita, begitu melihat ada kekotoran batin pasti kita nggak mau. Karena kita nggak mau jadi orang yang jelek, kita nggak mau jadi orang yang jahat. Nah, otomatis ada satu dorongan untuk melepaskan itu. Kalau ada dorongan untuk melepaskan kekotoran batin kita dan itu dilakukan, itu artinya kita menghentikan produksi, menghentikan pabrik-pabrik, seumpamanya pabrik ya, menghentikan kerjanya pabrik-pabrik yang melakukan atau yang memproduksi barang-barang yang tidak berguna gitu. Kan berarti sebuah keuntungan buat kita. Jadi kepentingannya apa sih meditasi? Untuk bisa menyelam ke dalam batin dan mampu mengeluarkan sesuatu yang memang tidak bermanfaat gitu di dalam hidup ini. Jadi lagi-lagi ini kepentingan siapa? Kepentingan kita. Memang saat melakukan meditasi tidak dipungkiri ketemu pegel, kesemutan lah, sakit pinggang lah, apa banyak sekali gitu. Mungkin kram kakinya, nggak masalah, nanti lama-lama juga ketemu selanya, tahu bagaimana supaya rileks gitu. Dan terus itu yang kepentingannya kita ini meredam gejolak pikirannya ini. Terus akhirnya di dalam meditasi karena mampu meredam gejolak pikiran, kemudian juga mampu mengarahkan pikiran ini menjadi terkendali. Saya mau tanya begini, ini kita kembali, kemarin aja di jalanan masih ngelihat ada polisi naik kuda ya, karena katanya di New York itu kan macet, jadi ada polisi patroli pakai kuda kan. Nah, sekarang kita cerita kuda ada di zaman sekarang pun di kota yang besar pun masih ada kuda dipakai nih. Seandainya kita tahu ada kuda yang liar, ada kuda yang tidak liar. Dalam arti kudanya jinak. Kita mau naik kuda yang mana? Kenapa sih mau yang naik yang jinak? Gampang dikendalikan. Iya. Karena yang jinak kan gampang dikendalikan. Kalau gampang dikendalikan berarti kan kita aman. Karena kita juga tidak mau terjatuh kan dari kuda. Nggak mau celaka kan dari kuda. Kita mau nyaman. Terus kenapa kalau naik kuda yang liar kita nggak mau? Karena takut jatuh, dia bahaya. Kalau jatuh doang mending kan gitu ya. Bisa gegar otak, bisa apa, cuman jatuh doang begitu aja mendingan, tapi ada efek-efek yang lainnya gitu. Kenapa kita nggak mau naik kuda liar? Karena ya akibatnya demikian. Kenapa kita mau yang jinak? Karena mudah dikendalikan. Nah sekarang yang kita pikir begini, naik kuda liar aja kita nggak mau. Coba bayangkan bagaimana kalau hidup kita dibawa sama pikiran liar. Naik kuda liar bahaya. Bagaimana hidup kita dibawa oleh pikiran yang liar, mesti jauh lebih bahaya. Coba bayangkan kalau hidup kita dibawa oleh pikiran yang jinak, pikiran yang terkendali, pasti aman, pasti selamat. Pasti bahagia. Pasti bahagia. Iya. Ingat, pikiran pemimpin, pelopor, pembentuk dari segala sesuatu. Jadi kalau pikiran kita ini dibentuk dengan pikiran-pikiran yang baik, dipelopori dan diarahkan ke sana, ya jadilah baik kan gitu. Jadi kalau orang masih cengeng saat meditasi, ketemu sakit sedikit, nggak mau, saya sakit, pegel, aduh itu terlalu lemah itu. Itu susah untuk masuk ke alam-alam yang bahagia, masuk ke jalur-jalur yang bahagia, susah. Orang-orang cengeng, orang-orang lemah itu susah sekali. Jadi untuk hidup ini harus kuat, harus mempunyai semangat gitu, gigih dalam berjuang. Oke, siapa yang mau bertanya? Ya silahkan. Harus ada guru pembimbing nggak? Sebaiknya memang ada guru pembimbing.
apalagi ya di zaman sekarang yang kita ketahui lah ya, di zaman sekarang terlalu banyak cerita-cerita tentang meditasi, arahan-arahan meditasi, ternyata tidak mengarah kepada ketenangan dan tidak mengarah kepada kebahagiaan. Itu satu perlunya guru pembimbing. Dan satu hal lagi, perlu motivasi yang baik dari dirinya sendiri. Jadi meditasi ini sebetulnya tujuannya mau apa gitu. Dia mesti ada motivasinya. Karena kadang-kadang ada orang yang meditasi itu motivasinya seperti apa yang sudah kita dengar katanya, ada yang buat gaya-gayaan gitu. Ada yang buat akhirnya dalam arti keren-kerenan dan kemudian siapa yang lebih jago, siapa yang lebih hebat kan gitu. Jadi ada untuk tujuannya untuk sombong. Jadi motivasi mesti benar. Meditasi ini motivasinya apa? Begitu tujuannya benar, itu akan mengarah ke sana. Dan akan ketemu juga ya dengan tunjangan jasa kebajikan tentunya ya. Dengan akan ketemu juga ya guru-guru yang mengarahkan ke arah yang benar gitu. Ke arah ketenangan, ke arah kebijaksanaan ya. Pandangan-pandangan yang lurus ya. Ini memang perlu guru pembimbing. Kalau nggak ada gimana? Nggak ada guru pembimbing. Pertama motivasinya aja dulu yang benar gitu. Nah pikiran pelopor, pemimpin, pembentuk pasti akan terarah. Dan mesti tekun. Kalau meditasi benar-benar mesti tekun. Mesti sabar, mesti ulet gitu. Dan kita harus ingat yang namanya meditasi ini pasti kita akan berhadapan dengan rintangan batin kita, dengan belenggu-belenggu yang kita bikin sendiri, dengan godaan-godaan juga yang kita bikin sendiri, ini pasti gitu. Jadi kalau kita meditasi ketika menghadapi ini, kita harus ingat saya harus melampauinya. Karena kalau tidak melampauinya, tentu akan di bawah kekuasaannya gitu. Akan di bawah kekuasaan rintangan, belenggu, godaan, gangguan ya. Jadi ingat baik-baik setiap kali ada rintangan batin, ya, harus maju terus untuk melampaui itu. Jadi jangan menyerah. Kalau seperti saya ada OCD begini, apakah menunggu sampai sembuh dulu atau nggak apa-apa ya? Sebetulnya sih nggak apa-apa, sebetulnya nggak apa-apa. Sebetulnya asalkan begini, asalkan ketika apapun yang muncul, nih ya syaratnya satu aja, apapun yang muncul hanya dia menyadari, tidak berkomentar sama sekali. Jadi misalnya ketika menyadari, kan pertama menyadari nafas masuk, nafas keluar, mana tahu saat proses penyadaran itu muncul bentuk pikiran, dan ketika muncul bentuk pikiran itu harus disadari bentuk pikiran hanya sebagai bentuk pikiran. Cuman menyadari aja, bentuk pikiran apa sih itu yang kita ingat? Oh saya ingat itu kan muncul tuh, dia kan ke permukaan ya, muncul. Cuman tahu aja, oh ingat ini, ingat itu, cuman tahu aja. Kemudian ketika menyadari pikiran sedang berpikir, ada objek pikiran, kemudian pikiran berinteraksi dengan objeknya ini, kan terjadi proses berpikir kan. Cuma menyadari aja ini pikiran lagi mikir ini. Nggak nyebut, tapi cuma menyadari aja. Asal mampu melakukan itu, selamat semua, pasti sembuh. Pasti sembuh ya. Dhamma, minum obat dhamma, penyakit apa aja sembuh. Sampai sekarang masih minum obat kan? Iya. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Iya. Kemarin nyoba 2 hari, pengen coba Janganlah, mesti di bawah pengawasan dokter kan, ya. Terus maksud saya selain minum obat yang demikian harus minum obat dhamma. Minum obat dhamma sembuh. Untuk meditasinya jangan banyak-banyak dulu lah, berapa yang aman, yang kuatnya berapa. Ada seorang ibu memulai meditasinya, tadinya non-Buddhis. Begitu mengenal tentang meditasi, ngerti manfaatnya, maksudnya dari mendengar, mau coba, dia cobanya dari 1 menit. Dari 1 menit, akhirnya bisa 1 jam lebih. Ya. Dan kemudian manfaat yang dia rasakan, begini, dia itu pemberang, ibu ini pemberang. Terus meditasi 1 menit aja awalnya mesti pakai timer. Kalau nggak matanya ngebuka melulu. Belum semenit matanya ngebuka melulu. Akhirnya terus ya lumayan lah 2 menit, 3 menit, akhirnya
meditasi duduk sama jalannya yang saya tahu terakhir itu sekarang orangnya udah meninggal 1 jam lebih. Nah sekali waktu ibu ini ke pasar, pembantunya masak susu. Terus mungkin lupa kali banyak kerjaan kali ya. Udah gitu susunya meluap sampai udah pada gosong, tapi api masih nyala. Ibu ini pulang, nyium bau gosong kan langsung ke dapur. Begitu langsung ke dapur dia lihat, ya udah dia cuma matiin kompornya aja. Dia duduk, dia panggil pembantu buat ngebersihin kompor. Oh enggak, dia sebelum duduk dia panggil pembantunya untuk bersihin kompor. Terus dia duduk, begitu dia duduk dia kaget. Kok nggak marah ya? Gitu. Dia kaget, kok nggak marah ya? Nah itu udah manfaat meditasi. Jadi pelan-pelan dia tuh kerja. Menuntun ya. Menuntun, benar menuntun. Menuntun, menyejukkan, ya. Menuntun ke arah yang benar, ya. Memunculkan kesadaran apa yang kita pikirnya itu sulit ya. Pikiran itu sudah duduk, sibuk deh. Apa yang belum dikerjakan ini? Apa yang disebut? Melayang sendiri ya. Ya, begitu kita duduk meditasi, pikiran kan sibuk, melayang kemana-mana, istilahnya berkeliaran kan, begitu kan istilahnya berkeliaran. Sekarang begini, kalau begitu kita duduk meditasi, kita coba sekian lama pikiran ini berkeliaran, seharusnya kita mikir, ini kalau tidak dilatih ini bagaimana nih jadinya? Kalau kita nggak meditasi, kita nggak melatih, nggak menjinakkan pikiran kita, ini bagaimana jadinya? Jadi walaupun ini berkeliaran, tetap kita harus melatih. Pertanyaannya kenapa itu berkeliaran? Maaf, karena pikiran ini terlalu dominan kerjanya. Di antara pancakanda ini kan, ada ada materi, ada pikiran, ada perasaan, ada pencerapan, ada kesadaran. Pikiran ini kan aktif sekali. Kerjanya tuh aktif sekali kan. Jadi begitu mau dilatih untuk jina, karena ada kebiasaan gerak otomatis yang aktifnya ini, liar dia. Nah sekarang semakin liar, kita harus semakin mengerti, kehidupan saya berarti dalam keadaan bahaya. Kalau keliaran pikiran ini tidak dijinakan, bahaya hidup ini. Karena seperti cerita tadi, naik kuda liar aja kita takut, apalagi hidup dibawa dengan pikiran yang liar. Dengan demikian muncul rasa takut membiarkan keliaran pikiran, mau nggak mau muncul semangat untuk tekun dalam meditasi. Jadi mesti ada yang ditakuti gitu. Takut banget nih kalau pikiran ini liar. Ya, jadi harus ada upaya dari dalam diri sendiri. Kemudian jangan jadi manusia yang cengeng lah, jangan jadi manusia yang lemah. Saya kadang-kadang melihat ada anak-anak remaja atau mungkin juga orang tua yang tidak bersentuhan dengan meditasi. Kadang-kadang begitu mendengar cerita tentang meditasi, mendapat ajakan untuk meditasi, itu seperti orang cacing kepanasan. Saya nggak mau, saya takut, saya ngeri, apaan meditasi, saya nggak sanggup. Pokoknya repot untuk penolakan-penolakan. Orang-orang ini ngeri ngelihat meditasi, kalau kita ngeri ngelihat orang yang takut sama meditasi. Ngeri banget. Kalau orang yang takut sama meditasi, untuk kita, itu kita ngelihatnya ngeri banget. Ini dia mau bawa kemana hidupnya dia gitu. Di dalam keliaran pikiran, mau dibawa terus di dalam pikiran yang tidak terkendali dan memimpin perjalanan hidupnya. Coba bayangkan kalau naik kapal, nahkodanya tidak terkendali, nahkodanya liar. Nggak sampai ke tujuan, nggak sampai. Ada satu keponakan saya ya, dia kadang muncul, dia bisa melihat sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Saya bilang, itu kau harus latih meditasi untuk lebih mengarahkan. Dia bilang, saya takut kalau tiap kali saya duduk meditasi, pejamkan mata, macam-macam itu bermunculan yang mengganggu dia. Dia belum berani ya dia sampai sekarang nggak mau. Untuk itu belum tentu seperti yang dia maksud. Kemungkinan itu memang begitu dia tutup mata, muncul ingatan-ingatan itu. Gambaran-gambaran seperti itu. Yang memang udah ada di dalam pencerapannya. Jadi kalau diteliti lagi, belum tentu seperti demikian adanya. Kemungkinan itu dari ilusinya, halusinasinya,
Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi yang harus dilakukan ketika meditasi, gambaran apapun yang bermunculan, jangan berkomentar, jangan kasih merek, oh ini adalah yang menyeramkan dan segala macam, ini gangguan apa, jangan. Jangan lihat sebagaimana adanya gambaran itu muncul. Kalau tidak melihat sebagaimana apa adanya, nah kekacauan lagi, karena kan ada merek-merek lagi kan. Nah akhirnya yang muncul lagi buah-buah pikir lagi, bergulir lagi, berkelana lagi pikirannya. Susah juga ya kalau yang mengerikan muncul. Kenapa yang mengerikan muncul? Karena dia pernah melihat gambaran itu. Entah di TV, entah di gambar, atau dia merekayasa sendiri. Kan ketika kita masih kecil ditakut-takuti misalnya, oh di ruangan gelap sana ada hantu yang seremnya kayak apa. Walaupun orang tua kita atau orang dewasa yang menakut-nakuti kita tidak memberi gambar, tapi kan kita membuat gambaran itu sendiri di dalam benaknya kita. Bisa melihat sendiri. Belum tentu ya. Belum tentu itu yang dia lihat gitu. Karena sangat banyak kemungkinannya. Pikiran ini geraknya cepat sekali. Jadi seandainya pun itu yang dilihat, ya memang makhluk-makhluk itu ada, kenapa? Ya nggak kenapa-napa kan. Dia pun ya punya hak asasi untuk menjalani hidupnya kan begitu. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang mengenai kail aja. Ya, yang tadi kan kita cerita kail itu. Kalau misalnya kail yang ketiga tadi kan kita masuk ke meditasi ya. Waktu dilakukan menderita, tapi dia mengail kebahagiaan. Nah setelah meditasi ini tekun terus dilakukan, ketika kita melakukan meditasi lagi, saat melakukan kita bahagia. Dan kemudian juga menghasilkan kebahagiaan. Kan ada orang yang meditasi itu memang udah merupakan sebuah kebahagiaan saat dia melakukan. Dan setelahnya pun dia bahagia. Enak sekali itu. Dan juga perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik misalnya bagi orang yang pertama saya pernah dengar cerita dari orang yang boleh dibilang dari ceritanya sih dia nggak berdana dah gitu dah. Terus ketika mendengar ceramah tentang dana, dia yakin bahwa ini betul. Dan ini harus dilakukan gitu. Dia mengalami kesulitan untuk dana karena sifat kikirnya itu. Akhirnya dia cari, dia usaha. Pelit dia punya, tapi niat baik untuk berdana juga dia punya. Akhirnya dia usaha, dia cari barang apa yang dia bisa berikan, dia belajar dari barang rongsokan yang ada di rumahnya. Barang-barang rongsokan yang udah mulai habis, dia dana lagi yang lain yang lebih baik tentunya. Akhirnya sampai dana dalam jumlah besar pun dia mampu. Tapi prosesnya begini, waktu yang dia mau belajar berdana itu, keadaan ekonominya sedemikian. Nah ketika terus belajar berdana, keadaan ekonominya meningkat, sampai akhirnya berdana dalam jumlah yang cukup besar, dia mampu lakukan itu gitu. Jadi saat dilakukan pertama dia menderita. Lama-lama melakukan itu dengan ringan, dengan bahagia gitu ya. Dan akhirnya masuk ke kategori manusia yang dermawan, gemar berdana, berarti manusia yang memposisikan dirinya mendapat keuntungan yang paling besar gitu. Kenapa sih bisa dapat keuntungan yang paling besar? Karena yang ada dia gunakan sebagian, dia daur ulang lagi dari harta yang atas nama menjadi harta yang sebenarnya kan begitu. Ketika dia harus melanjutkan perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, dia udah punya topangan, udah banyak topangannya. Nah ketika mendapat topangan, hidup dengan kenyamanan, kesehatan dan semuanya, ya dalam segi materi terjamin, setelah itu dia mau melakukan tindakan yang lebih baik, kan dia punya peluang yang lebih baik lagi. Dan ingat, semua jasa kebajikan yang kita lakukan harus kita tujukan demi pencerahan. Bukan untuk untuk kekayaan gitu. Itu mau otomatis orang yang dermawan gemar berdana pasti makin lama makin kaya. Tapi tetap mesti ditujukan, hatinya harus kuat, mesti ditujukan
demi pencerahan, demi pencerahan, demi pencerahan gitu. Bukan rahasia ya, orang dana makin lama makin kaya, bukan rahasia itu. Supaya apa tadi? Supaya maksudnya sering ketemu jalan ke pencerahan gitu. Iya, betul. Supaya masuk ke jalur yang benar gitu. Karena kalau orang misalnya berdana, kemudian secara materi juga kan makin banyak. Kan ada istilah, ada gula, ada semut. Itu mesti hati-hati itu. Yang orang-orang yang tidak baik pun kan mau memanfaatkan orang yang berjaya. Gitu. Jadi pokoknya apapun yang dilakukan ingat demi pencerahan, yang hal-hal yang baik ya, demi pencerahan. Bukan yang nggak tahu kok barang yang didanakan juga berguna, bukan nggak tahu barang yang didanakan juga bisa memberikan kesenangan ya, tahu kan gitu. Cuman ya demi pencerahan ini sendiri maka itu dilakukan. Jadi untuk topangan-topangan pencerahan ini harus dari berbagai segi, dari dana, dari sila, bawana kan begitu. Dan bawana kan batin kan berkembang terus. Setelah batin berkembang terus, akhirnya kan mampu masuk ke dalam posisi menjalankan sila, samadhi, dan panya kan. Karena berkembang menjalankan sila, tadinya katakanlah belajar, lama-lama kan dengan kualitas yang lebih bagus lagi, dan akhirnya memang menjalankan silanya dengan lurus kan. Ketika menjalankan silanya dengan sebaik mungkin, ditopang lagi dengan meditasi, cepat berkembang untuk menimbulkan panya ini. Cepat sekali. Dan dengan kebijaksanaan yang muncul akan menopang lagi pelaksanaan sila yang lebih baik. Menopang lagi pelaksanaan samadhi yang lebih baik. Dari yang lebih baik menopang lagi ke panya yang lebih baik, terus bergulir gitu. Nah, selain ini, ya selain sila samadhi panya kan ada dana. Walaupun sudah menjalankan silanya sudah lebih baik, sudah lurus menjalankan sila, karena kebiasaan berdana ini ada kan, ini juga nggak lepas. Jadi topangan dari berbagai segi ini harus ditunjang gitu. Ya untuk pencerahan kan, untuk kebahagiaan kita ya. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Ya itu karena kenapa kita berdana bisa menjadi lebih baik ya? Ya, kenapa berdana itu bisa menjadi lebih baik kan? Begini. Berdana berarti ada lahan, umpama kayak petani. Petani mau menanam benih, tentu kan harus ada lahannya kan. Ada lahannya, ada si petaninya, ada benihnya. Nah setelah si petani ini menanam benih di lahan, tentu kan petani ini kan akan panen. Nah ketika berdana ini ada lahannya. Sebut aja lahannya, sebut lahan aja dulu ya. Terlepas dari kemoralan dari lahannya ini. Ya, ada lahannya, ada pengolahnya, ada benihnya. Kenapa ketika menanam ini, ketika berdana, makin sejahtera lah ya seseorang ya. Karena benih adalah sebuah janji. Saya mau cerita dulu, ada cucu, ini bukan nama kakek, cucu sama nenek, yang lalu kan nama kakek. Ini cucu sama nenek, neneknya tahu kalau si cucu ini suka jagung. Nah neneknya memang berkebun jagung, lahan udah dibersihin, lubang udah disiapkan, si cucunya mah tinggal naruhin jagung aja, nah butir-butir jagung. Nah saat naruh butir-butir jagung itu, si cucu kan udah kebayang nih, makan jagung yang memang dia suka. Nah akhirnya keluar kata-kata begini, Nek, benih kan sebuah janji ya. Lalu neneknya nanya, kenapa kamu bilang begitu? Ya kan sekarang kita nanam ini jagung, nanti kan kita bisa panen. Oh iya benih sebuah janji, ya betul, kata si neneknya. Nah sekarang si cerita cucu ini sama juga dengan kita, ketika kita menanam perbuatan baik, sebut aja berdana. Ketika kita berdana itu kan berarti kita menyemai benih. Kayak jagung sekarang, satu lubang berapa sih? Paling 2 atau 3 lah. Kalau 1 katanya takut gagal, sayang kan. Ditaruh 2 butir atau 3 butir. Sebut aja jadinya 1 lah, anggaplah jadinya 1. Tumbuh 1. Kalau jagung kira-kira 1 pohon itu bisa berapa bonggol itu? 5. Ya, bisa ada 5 atau kadang cuma 2, kadang cuma 3, ada 6 juga. Sekarang ingat aja 1 bonggol jagung berapa bijinya itu? Banyak. Iya. Jadi benih adalah sebuah janji. Jadi kalau kita belajar Dhamma, kita bisa dari proses alam yang terjadi.
ketika nanam jagung, satu biji tumbuhnya banyak. Iya. Benih sebuah janji. Lalu ada nggak sih pohon yang ditanam nggak memunculkan buah? Ya adalah. Pohon, bukan cuma pohon bunga, ada pohon juga yang bunganya juga nggak dinikmati, ada juga kan. Tapi menjanjikannya apa? Menjanjikan keteduhan, menjanjikan memberikan oksigen yang bagus, kan gitu. Tetap benih adalah sebuah janji. Jadi kenapa kalau orang dana itu, kok bisa sih makin hari makin makmur, makin sejahtera? Bisa. Nah sekarang kita pikir itu kan kalau dana, benih yang positif kan ya. Nah kalau yang negatif juga sama, benih itu sebuah janji. Misalnya ada orang yang misalnya mencuri. Nah, ketika dia mencuri kan dia menanam tindakan mengambil barang yang tidak diberikan. Ketika dia nanam itu ingat benih adalah sebuah janji. Ketika kita nolong orang, kita pikir nolong satu orang, ternyata mungkin nolong satu keluarga kan gitu. Jadi nggak heran kalau orang yang rajin berdana makin lama makin makmur, itu nggak heran karena ya jalannya dia buka sendiri jalannya. Nah kemudian mengenai tadi kan kita bicara tentang ladang, petani dan benih. Nah ladang ini orang yang nerima. Kalau orang yang nerimanya ini moralnya baik, apalagi yang nerima ini arahat, waduh itu ladangnya subur sekali. Kalau arahat ladangnya subur sekali. Terus kalau petani yang mengolah ini juga silanya baik, terus dananya ini, benihnya ini juga benih yang unggul, kan ada orang yang ngasih begini. Ada yang berdana seperti, jenisnya ini seperti berdana kan kalau zaman dulu ada istilah budak ya, berdana ke budak. Jadi barang-barang yang mungkin udah jelek sekali, udah tidak disukai, kualitasnya rendah. Ada juga yang berdana seperti ke dirinya sendiri, apa yang dia pakai itu yang dia danakan juga kan gitu. Terus ada lagi orang yang berdana seperti dana ke orang yang dihormati, seperti ke majikan lah, ke raja lah, ke siapalah, pokoknya berdana yang lebih baik dari yang dia pakai. Jadi bibit yang didanain juga beda-beda. Jadi ada yang ya bibitnya kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya menengah, kualitasnya yang unggul. Pokoknya selebihnya hidup itu pilihan. Mau nanam di ladang yang mana, terus mau mengolah dirinya juga seperti apa, mau memilih benih yang ditanam seperti apa. Udah hidup mau pilihan, tinggal pilih aja mau dapatnya apa, ya tanamnya itu gitu. Sama dengan kalau mau pikiran tenang, pikiran damai, terkendali, banyak-banyak meditasi. Banyak-banyak melatih diri di sana. Tentunya harus ditopang dengan melaksanakan sila. Kalau tidak ditopang dengan pelaksanaan sila, karena meditasi itu juga perlu pengendalian diri gitu, perlu tenaga gitu. Kalau udah ada tenaga pengendalian diri saat meditasi, ketika berhadapan dengan rintangan batin, dengan segala macam yang muncul dari kekotoran-kekotoran batinnya kita mampu menghadapi itu karena memang tenaganya udah dibikin. Gitu. Jadi itu perlunya topangan-topangan kayak gitu. Ya. Jadi harus mengerti meditasi memang wajib dilaksanakan bagi siapa yang mengharapkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan buah dari pikiran yang terkendali. Ya, selamat berjuang terus dalam hidup. Semoga semakin hari pikiran kita semakin terkendali. Semoga semakin hari batin kita semakin bersih. Sabe sata bawantu suki tata.